Oh gitu. Ya, jadi kita selama ini karena belum bisa realisasi anggaran, Hmm? kita lebih mengarah pada bantuan-bantuan yang sifatnya CSR. Hmm. CSR itu kemarin ada dari BPBD, ada dari BRI, ada dari PT Walet, ada Pelindo dan sebagainya. Eh, Assalamualaikum Pak Gadis. Assalamualaikum Pak Gadis. Waalaikumsalam. Sehat-sehat saja sekarang Pak Gadis. Alhamdulillah berkat doanya semuanya. Demikian juga saya harapkan semuanya sehat. Amin amin. Kayaknya kalau melihat dari fotonya yang dikirim ke saya barusan lagi sibuk nih. Tapi karena sudah ada janji dengan Sandasan, Pak Kadis menyempatkan diri untuk hadir di Zoom ini. Kita akan bicara nyantai Pak Kadis. Ya, Karena sebetulnya yang tahu dan ngerti tentang masalah bantuan sosial dan yang lain jenis-jenisnya, bagaimana pelaksanaan macamnya ya Pak Kadis, karena tupoksinya memang ngurusi urusan bantuan sosial, namanya Dinsos. Pak Kadis, kalau sebelum-sebelumnya kita kenal banyak bansos. Bansos itu ada PKH, ada BPNT, ada ini dan semacamnya. Sebetulnya bansos yang menjadi program negara itu sebelum COVID ini berapa sebetulnya jenis dinsosnya Pak Gadis? Bansos maksudnya bansos. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Waalaikumsalam. Uh, oh Halim Mas Halim gabung di anu ya. Sudah, sudah ada sekitar 6 7 masih 6 7 Ya. orang Pak Gadis. Lanjut Pak Gadis, lanjut Ya. Pak Gadis. Jadi berbagai bansos memang selama pandemi COVID ini cukup banyak sekali. Memang ada bansos yang terkait dengan PKH yang itu sudah rutin yang dari Kemensos dan realisasinya itu berdasarkan triwulan artinya bertahap, tidak sekaligus. Sampai dengan bulan Juli ini pagu bansos PKH hanya 12.919, Hmm, yang 12.000. realisasi juga baru 11.764 dan sisa 1.155. Yang sebelumnya triwulan 2 itu boleh dibilang ada 55.716. Jadi memang saya tidak tahu kenapa 2021 ini selalu bertahap. Yang kedua ada BPNT atau sekarang istilahnya program sembako. Program sembako ini pagunya 73.228 73. sesuai dengan laporan dari Korda yang dari BRI sudah realisasi 57.955 dan sisa 15.273. Itu yang terkait dengan BPNT yang 200.000 Per lewat bulan. warung. Yang 200.000 per memang bulan. ada perubahan, ya, ya. Nah, sekarang ini ditransfer 3 bulan. Makanya sempat ada miskomunikasi terkait bansos itu kenapa dicarikan 1 bulan, 2 bulan dan sebagainya. Alhamdulillah Bangkalan menyesuaikan dengan aturan, jadi bansos dicairkan sekaligus 3 bulan ke KPM-nya. Yang BPNT, Yang ketiga khususnya BPNT ya. terkait dengan BST. Pak Yang Gadis. iya yang BPNT yang Yang Bu BPNT. Risma marah-marah itu. Iya, iya betul, betul, Ya, betul. yang ketiga terkait BST. Ah, Ya, BST bantuan sosial tunai ini juga cair berapa, cair 2 bulan, Mei Juni sebesar 300-an, jadi ada 600.000 per KPM. Itu ada 14.392 KPM. jalur, ya.
KPM penyalurnya itu PT Pos. Hmm, KPM 600 karena 2 bulan. 2 bulan. Dari per bulannya Nah, 300. Ya, 300 per bulannya. Cair 2 bulan sekaligus. Ya, 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 ya. Nah, realisasi 8.558 dan sisa 5.816. Ada gagal salur 18. Gagal salur. Ada gagal salur juga ya. Ya, gagal salur itu double. Kadang penerimanya. Ya, 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 Yang ya. selanjutnya kemarin kami meluncing juga bansos beras Hmm. itu dari Bulog. Apa namanya itu Pak Kadis? Bansos beras, Oh, bansos bantuan beras. PPKM 2021 yang ditangani oleh Bulog. Jadi bukan Dinsos, ditangani langsung oleh Bulog. Hmm. Itu dengan pagu 74.837 KPM kali A10 kilo. Ya, ya, ya. Itu terakhir laporan ke saya realisasinya 36.000 dan sisa 38.000 lebih. Masih tinggal separuh. Itu terkait dengan bansos yang dari Bulog. 10 kilo. Ada bansos beras juga itu dari TNI. Hmm. Itu sebesar 20.000 KPM. Itu langsung ditangani oleh TNI dan ada dari Polri itu sebesar 10.400. 10.000. 400 KPM, 5 kiloan semuanya itu ditangani langsung juga oleh Polres sampai ke daerah itu Polsek. Ya, ya. Yang terakhir, bukan yang terakhir, ada lagi bansos dari Kemensos itu sebesar 3.000 beras 5 kilo 3.000 KPM. Yang sampai saat ini baru turun 1.500 KPM, tapi sama saya memang saya sampaikan bahwa beras itu tidak layak. Oh. Karena berasnya kuning. Berasnya kuning. Jadi saya minta untuk ditarik lagi. Ya. Diganti ya. Diganti. Oke. Ada sekitar dari PKH, BPNT, BST, Beras Bulog, Bansos TNI, Bansos Kemensos sekitar ya itu 6. dari atas. Dari atas. Yang dari ya? APBD. Ya, itu yang dari atas. Yang dari pusat ya, pusat. Ya. Oke. Lalu ada rencana dari provinsi itu GPS, jaring pengaman sosial. Itu ada 200.000 per KPM sebanyak 2.000. 200.000 per KPM. Ya, 2.000 KPM Bangkalan jatahnya. 2.000, 200.000 bantuannya 2.000 KPM-nya. 2.000 KPM. 2.000 KPM, 200.000 bantuannya akan disalurkan. Ya, ya 1 bulan, 1 bulan. Ya, 200.000. 1 bulan. Ya, oke. Itu juga ada yang lain lagi, cuma masih belum ada kepastian dari ini. Sedangkan untuk yang dari APBD ini anggaran yang ada sesuai dengan di Dinsos ini sebesar 866 juta. Itu terdiri dari yang pertama 42,8 juta itu untuk bantuan kepada 6 lembaga kesejahteraan sosial yang sudah masuk di dalam forum lembaga kesejahteraan sosial dan sudah akreditasi. Yang kedua 39,1 juta itu untuk 64 lanjut usia dan 40 orang disabilitas.
Yang ketiga 653 juta itu untuk masyarakat terdampak COVID-19. Dan yang terakhir ya. Lanjut. Satu lagi. Ya, satu lagi itu ada 131 juta lebih itu untuk penyediaan. Artinya untuk kalau ada kebakaran, ada bencana, itu kita memberikan bantuan sembako dan juga santunan. Cuma Mitigasi ya, mitigasi ini, ya. ya, tapi ini kita tidak mengharapkan. Ya mudah-mudahan tidak terserap. Jangan sampai pengharapan itu Pak Kadis. Ya, itu dan juga air bersih. Jadi itu bansos yang ada di kami itu 866 bukan 2,9 Pak. Oke. Terima kasih. Sebelum saya minta ke teman-teman yang lain untuk ikut berkomentar dan juga menanyakan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi malamnya, saya akan lebih dalam dulu satu putaran kepada Pak Kadis. Sebetulnya untuk jenis-jenis bantuan yang turun di Kabupaten Bangkalan sebetulnya yang rezimnya pusat, karena pusat itu ada sekitar 6 jenis ya. Dari PKH, BST, bantuan beras Bulog, bantuan beras TNI, bantuan Polri, bansos dari Kemensos sendiri tapi tidak realisasi karena masih tidak layak ya menurut Pak Kadis tadi. Ya. Itu untuk yang pusat, untuk yang APBD yang menjadi kewenangan Pemda dan yang menjadi urusnya Pak Kadis itu ada anggarannya 866 juta dibagi 3 jenis lembaga SRA dan lansia disabel termasuk juga terdampak COVID itu 663 juta. Itu Pak Kadis ya? Ya. Ya dari sekian ternyata banyak ya jenis-jenis bansosnya Pak Kadis. Kalau ini bicara hulunya, bicara hulu, bicara jenis. Akan tetapi sebetulnya dalam realisasinya PKPM dan macamnya itu ini masing-masing jenis ini beda PKPM apa KPM-nya sama Pak Kadis sebetulnya Pak Kadis? Beda KPM. Oh beda ya Pak Kadis ya? Ya. Yang PKH BPNT ini kan PKH ini kan terkait dengan pendidikan. Sedangkan untuk yang BPNT ini kan masyarakat kurang mampu yang terdapat dengan BPKS. Yang BST ini karena memang turun karena dampak COVID yang BST. Termasuk yang Bulog, bansos beras Bulog ini dikhususkan, artinya bukan untuk yang lainnya, tapi untuk KPM, PKH, dan BST. Nah, sedangkan yang untuk Polri, TNI, dan juga yang Kemensos, itu di luar dari bansos itu semua. Di luar bansos yang 3 itu ya Pak Kadis ya? Ya. Di luar dari PKH, dari BST, BPNT dan BST, di luar itu semua. Artinya co-host, saya mohon co-host di mute ya. Di mute yang lain, nanti kalau yang bicara kita hidupin. Pak Kadis, kalau melihat dari ini satu kali lah, kalau melihat dari beda yang BPNT, PKH, BST itu kan beda-beda. Yang lain-lain ini sebetulnya kayaknya masyarakat Bangkalan bisa 60-70% mendapatkan bantuan kayaknya Pak. Kalau ini beda-beda penerimanya Pak Kadis ya. Ya, jadi di kita kalau ini kan bukan terkait dengan kemiskinan Pak. Jadi terkait COVID ini kan lebih kepada yang terdampak. Jadi terdampak COVID, artinya bukan murni pada kemiskinan aja. Makanya di sini arahnya yang penting bantuan itu di luar dari PKH, BPNT, BST, BLTDD yang ditangani oleh Bapak Mas. BLTDD itu desa ya, desa kalau BLTDD. Oke ya, Pak Kadis, ya. Kita sudah membahas dan dari jenis-jenis bantuan yang ada, baik yang rezim pusat dan juga Pemda sudah dijelaskan oleh Pak Kadis. Barangkali teman-teman yang sudah bergabung mau mengklarifikasi atau mau untuk lebih jelas lagi tentang persoalan dari masing-masing jenis bantuan ini, silakan chat dulu atau siapa? Telepon Mas Susi.
Halo, Mas Muhammad, selamat datang Muhammad Junaidi, Bapak Hosun, selamat datang. Banyak sebetulnya yang masih ikut ini, cuma masih belum membuka kameranya ya. Mas Junaidi mau bicara, mau klarifikasi Ya, atau ya, gimana? Oke, silakan Mas Saya Junaidi. mau tanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Aliman memberi kesempatan kepada kami. Begini Bapak Kadis, mohon maaf sebelumnya Pak, sudah lama nggak jumpa Pak. Oh, sudah saling kenal ya, sudah saling kenal berarti ya? Iya. Oh, sudah, alhamdulillah. Ya, silakan. Sudah audiensi beberapa kali dengan Bapak Kadis, juga demo beberapa kali sudah saya lakukan mengenai tukang demo ya. Lanjut langsung ke persoalan Mas Jun. Langsung Mas Jun. Untuk BST yang 200 ini kayaknya sudah lama, sekitar 6 atau 5 bulan yang lalu yang cair, sampai sekarang masih belum ada pencairan lagi. Oh, BST. Itu untuk BST yang untuk PKH dan BPNT, alhamdulillah kalau di Tanjung Bumi khususnya Banyu Sangkah tiap bulan cair. Tiap bulan cair untuk PKH dan BPNT. BLTDD juga alhamdulillah barusan 1 bulan yang lalu sudah 2 bulan menerima. Cuma untuk BST yang 200.000 ini banyak orang-orang mengeluh pada saya, kapan turunnya, nggak tahu saya. Karena saya masih belum mengurus itu. Sekarang lagi ini rame-ramenya COVID. Kira-kira itu cairnya kapan Pak, atau sudah dicairkan atau bagaimana? Itu pertanyaan itu satu aja dulu Pak. Oke. Untuk Bapak Kadis. Ya, terima Pak kasih. Kadis, dari Mas Junaidi, Tanjung Bumi ya, Mas Junaidi ya. Ya. Tanjung Bumi. BST, Tanjung Bumi. BST ini sejak 5 bulan yang lalu kayaknya belum ada yang cair lagi. BST ini sebetulnya kan bukan dari APBD, kan dari pusat kan Pak Kadis ya. Iya, dari pusat. Silakan Pak Kadis. Tapi laporannya kan semua masuk ke Pak Kadis, realisasi atau tidak kan gitu kan masuk ke Pak Kadis semua. Iya. Jadi silakan Pak Kadis. Terima kasih. Yang pertama memang awal BST itu kita mendapat pagu 6.000 lebih. Awal 2020 kemarin itu awal. Setelah itu turun sampai dengan kemarin 2021 itu jadi 2.800-an. 2.800-an KPM. Ya KPM turun itu. Nah, setelah itu terkait dengan bantuan sekarang ini itu ada tambahan. Tambahan sebesar 11 ribuan. Menjadi 14.332 dan itu sudah mulai berjalan. Kalau di Banyu Sangkah itu belum, nanti coba koordinasi sama pos, PT Pos penyalur, karena yang menyalurkan itu PT Pos. Silakan untuk koordinasi kira-kira untuk daerah Banyu itu kapan, karena kemarin saya sudah ngecek sendiri, kebetulan saya waktu itu ada di pos Tocah. Jadi di sana sudah terdistribusi. Saya sampaikan nerima berapa warga dan sebagainya, betul 600. Jadi itu. 600. Nah, berarti 600 dikali 3 bulan, dikali 3 2 bulan. bulan, 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan. 300 ya. Berapa Pak? 11.000? 11.000 sama jumlah sekarang? 14.000. Sekarang ini 14.392. 14.392 untuk sekarang. Mas Tambahannya 11.000 lebih. Iya. Mas Jun, karena ini dulu ini ada awalnya tahun 20 itu 2000-an tak turun, setelah itu. Jangan-jangan yang ditunggu Mas Jun ini tidak masuk data KPM. Enggak, ini yang sudah menerima. Maksudnya yang sudah biasa menerima itu sudah lama kayaknya nggak nerima lagi. Sebelum puasa kayaknya yang menerima. Terkecuali ini masuk ke tambahan 11.000 ini ya Pak Kadis ya? Iya.
Kalau nggak masuk ke 11 Tambahannya ini, masih belum. Kalau Tambahannya masih belum dicaca ini. ya kalau nggak masuk yang 11.000 ini, ya berarti tidak masuk, Pak. berarti tidak masuk. Jangan ditunggu, Pak Junaidi. Tapi Kalau kalau nggak kita masuk, sampaikan kan Banyu Sangka, berarti kan nggak masuk akal kayaknya. Pak Kadis Ya, ini kan begini. Pak Kadis sebentar, Ya. Pak Kadis untuk apa namanya tambahan 11.000, penurunan dari 2.000 ke berapa itu tadi itu ansi atas usulan dari daerah Dinsos apa gimana Pak Kadis? Jadi gini, yang pertama awal mendapatkan 6.000, setelah itu kan turun kan gitu. Ke 2.000 ya. Ya, setelah turun itu kan untuk bisa bantu masyarakat. Ini kan kita waktu itu punya program dari provinsi itu namanya GPS, Jaring Pengaman Sosial. Nah, sebesar 10.000. Jaring pengaman sosial itu ada 10.000 KPM. Setelah itu ada lagi sisa yang belum sampaikan, yang dari 6.000 itu cuma turun 2.000 itu. Ditambah lagi terkait dengan masyarakat yang mengajukan pihak Kesmaskin, kan juga kita kasihan karena memang rata-rata juga belum punya dokumen. Jadi dari semua itu kita rekap, kita bantu untuk kita ajukan. Jadi kita mengajukannya itu, ya kita mengajukan 14.000 sebenarnya di luar itu. Tapi realisasinya cuma 11.000. Jadi 2.000 yang tidak terpenuhi Pak Kadis ya dari yang diajukan. Ya. Ini Pak Mas Jun, ternyata Pak Kadis ini bekerjanya senyap, tapi Pak Mas Jun ini yang sering nyenyer ke Pak Kadis, dianggap tidak kerja ini kayaknya. Wah, ini ya, kalau Lanjut, saya lanjut. di samping senyap, Bapak Kadis ini kerjanya memang selalu turun langsung. Itu saya acungi jempol bersama tim tipikornya itu sama Mahmudi itu bagus. Langsung turun, bahkan ke Banyu Sangka pernah turun ini Pak Kadis ini langsung. Silakan, apa yang mau ditanya di Begini, dalamnya lagi Mas cuman Jun? yang ya. Halo? Ini yang mengadakan audiensi kita sama bahwasanya halo. Lanjut. Masuk Bang. Masuk, lanjut. Halo, nah, Lanjut. gini, mengatakan, ya, oke, siap. Berjanji akan mengadakan stempel itu lah, maksudnya Ya. stempel Oh, logo ya. bahwasanya kalau yang Label, menerima ya. bantuan itu saya maklumi karena sementara ini dampak PPKM dan lain sebagainya tidak terrealisasi. Mungkin daripada Bapak Kadis ini bisa program tersebut bisa terlaksananya bulan kapan itu biar kelihatan yang siapa yang punya bantuan dan siapa yang kalau sudah di label miskin itu kan bisa terus menpakun remetok mendoma kedung kan seperti itu. Ya. Silakan jawab Pak Kadis. Itu aja ya Pak Mas Jun ya, itu ya. 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 Silakan Pak Kadis jawab. Kadis, kapan realisasinya ini labeling rumah ini? Jadi ini karena tanya label ini sudah. Nah ini. Ya itu. Jadi kita sudah menyiapkan label sudah ini bersiap. banyak. Ya, ini sudah ada di kantor. Sudah kita nyiapkan. Ya, mohon maaf artinya situasi Bangkalan ini kan kurang kondusif juga kan gitu ya. Artinya saya juga memikirkan rekan-rekan pendamping ini jangan sampai karena banyak korkapnya aja. Korkap 3 korkap itu sudah kena semua Pak Aliman. Jadi Pak Heru sekarang malah sudah di rumah sakit, tidak tahu belum. Yang lainnya Bu Dini, Pak Masuti ini sudah duluan. Nah, di Dinsos sendiri ini juga banyak yang kena karena memang kita kerjanya kelap. Jadi saya minta maaf kepada semuanya. Artinya saya sebenarnya sudah siap semuanya. Hanya karena memang pandemi paham. juga
saya minta tolong. Tapi yang jelas program-program kita tetap kita jalankan. Itu Oke. Pak Maliman. Oke, Mas Junedi sudah cukup ya, sudah jelas ya. Perlu Ya. dimaklumi, Jelas, keadaannya jelas. darurat, keadaannya kan Paham, darurat. sudah paham. Nah, ini karena adanya seperti ini saya sudah Iya, paham. iya, Makanya saya meminta kira-kira kapan itu seperti itu. Terserah Pak Kadis apa kondusifnya setelah menunggu kondusif. Bila Oke. pandemi ini udah mulai reda atau kapan itu terserah Pak Oke. Kadis dan tim-timnya. Oke, Kita Mas Jun. hanya menunggu. Terima kasih Mas Jun. Barangkali ada yang lain yang langsung mau mengklarifikasi, mempertanyakan tentang masih jenis bantuan atau ada hal yang penting untuk dijelaskan mumpung ada Pak Kadis atau Mas Kosun barangkali mau nambah sesuatu tentang masalah urusan bansosan. Baik, terima kasih Mas Aliman. Ya. Masuk. Gimana? Masuk, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam rahmah. Terima kasih Bapak Aliman yang telah memberikan kesempatan kami untuk sedikit menyampaikan beberapa hal terkait dengan bansos. Ya. Kebetulan saya di bagian Kesra, Pak Aliman. Kesra ya. Ya, itu juga ada program bansos uang. Mungkin ini yang selalu dipertanyakan oleh Bapak Aliman beberapa minggu terakhir. Cuman bansos di kami itu namanya bansos uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan. Bergerak di bidang Yang tadi realisasinya. yang tadi itu. Oh iya. Di bidang pendidikan, bidang keagamaan, dan bidang-bidang lainnya. Kalau bansos yang ini, dari perencanaan, dari realisasi itu sebetulnya sudah ada nama, sudah ada yang di sasarannya sudah ada ya, sejak dari Betul. perencanaan ya. Betul. Oh iya. Totalnya 1.377 juta rupiah, Bapak Liman. Tidak terkait dengan urusan COVID, dengan orang kelaparan, PKM, nggak ada terkait itu ya. Secara langsung tidak ada, cuman secara tidak langsung ada, karena dampak COVID itu sebenarnya kepada semua lapisan, Pak Liman. Oh iya betul. Tapi secara perencanaan kan sudah ditentukan namanya di mana dan macamnya, jumlahnya dan begitu Pak Kosun. Ya, betul. Oke Pak Kosun. Kesra. Pak Kosun ada cuma ini ke Pak Kadis ini sebetulnya. Mungkin juga ada ke Pak Kosun juga. Tapi Pak Kadis kayaknya meninggalkan tempat ini. Ada SMS, ada chat dari salah satu penanya yang kebetulan mungkin jaringannya rusak gitu ya, nggak bagus. Yang ditanyakan begini Pak Bagus, jaringan langsung pada poin pertanyaannya Pak ya. Yang saya ingin tanyakan dalam pelaksanaan PPKM darurat ini sudah berapa bansos dari Pemda Bangkalan selama COVID-19 terkhususnya dalam pelaksanaan PPKM darurat ini? Ini pertanyaannya Pak Kadis. Oh, diganti Pak Kardi ya. Halo? Pak Kadis, Pak Aliman. Masih ada tamu. Oh, gitu. Ya. Ya. Pak Kadis, ini ada pertanyaan orangnya karena mungkin ada jaringannya lemot gitu ya. Nitip ada pertanyaan lewat chat yang ditujukan kepada Pak Kadis. Selama pelaksanaan PPKM darurat ini sudah berapa bansos dari Pemda Bangkalan selama COVID-19 terkhususnya dalam pelaksanaan PPKM darurat ini? Sudah berapa bansos? Ini yang ditanyakan Pak Kadis. Ya, bansos yang ada di kami Pak Aliman, ini selama ini kan memang anggaran di kami itu kan yang 866 tadi itu kan belum realisasi. Ya. Karena memang ada pergeseran anggaran terkait dengan kuota yang rencananya 1.900 karena meledaknya COVID di Arusbaya pada saat itu, akhirnya kita harus menyesuaikan biar dapat banyak sehingga kuotanya ditambah jadi menjadi 4.000 paket. Nah, selama ini dalam perjalanan bansos yang ada memang kita mengandalkan pada CSR. Tak jelas suaranya Pak, ngetuin Pak.
ada cuing-cuing di mana Ya, ya? CSR Pak Aliman. Oh gitu. Ya, jadi kita selama ini karena belum bisa realisasi anggaran, kita lebih mengarah pada bantuan-bantuan yang sifatnya CSR. CSR itu kemarin ada dari BPBD, ada dari BRI, ada dari PT Walet, ada Pelindo dan sebagainya. Jadi kita memanfaatkan itu. Jadi secara rinci memang saya belum mendata, tapi dari kuota yang ada di gudang itu saya kira sudah paket yang ada sekarang ini kemarin 20 ton aja. 20 ton itu berarti dibagi 5 berapa? 20 ton bagi 5. 4.000. Ya. Dari 4.000 itu di gudang mungkin masih ada sekitar 2.000-an. Kan berarti sudah 2.000 lebih lah. Artinya yang sudah kita salurkan ke masyarakat. Jadi Kenapa kok masih disisakan Pak Kadis? Sekarang kan sudah orang lagi butuh-butuhnya Pak Kadis. Bukan disisakan, artinya gini Pak Liman, kita selama ini kan bansos yang turun ini kan besar sekali. Ya, kita seringkali dikaitkan dengan jangan sampai double penerima kan gitu. Ya betul. Ya, itu yang ada, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini sudah habis karena sudah banyak permintaan baik dari budayawan, dari nelayan, dari ini sudah sangat banyak dan bahkan sudah 8.000 KPM Pak Aliman yang sedang antri. Oke, Pak Kadis. Pertanyaan ini sebetulnya untuk yang APBD hanya 866, cuma banyak lembaga-lembaga dan instansi-instansi yang peduli terhadap dampak COVID ini banyak yang koordinasikan ini, membantuan ini kepada Dinsos Kabupaten Bangkalan itu berbentuk CSR Pak Kadis ya, CSR dan lain-lain. Cuma ini sebetulnya tidak bisa mencakup juga sampai ke desa karena masih sebatas berapa tadi 20 ton ya, 20 ton, hanya 20 ton. Artinya sumber-sumber bantuan itu tidak hanya dari negara. Yang rezim pusat ada 5 tadi, APBD 866, ini belum realisasi Pak Kadis ya? Sudah. Kan tadi sudah ada realisasinya tadi. Yang 860. Oh, 866 belum. Belum kan? Baru realisasi 12 juta. Terkait dengan kematian kemarin yang tenggelam di mana itu? Di 10 itu Pak Liman. Ya. Ini sebetulnya lambat banget Pak Kadis. Kenapa ya kok sampai bulan Agustus ini nggak realisasi? Wong COVID-nya ini sudah 2 tahun Pak Kadis. Ini kan pergeseran Pak Liman. Yang 800 ini kan yang mau anggaran. Perdampak COVID ini kan 663 juta nih yang mau diperuntukkan kepada Pak Dovi. Ya, sebelumnya bukan untuk COVID Pak Liman. Oh gitu. Sebelumnya untuk keluarga tidak mampu. Ya. Akhirnya karena dampak COVID yang merebak, akhirnya kita geser untuk masyarakat terdampak. Dan itu memerlukan pergeseran anggaran di APBD. Jadi prosesnya kan tidak serta-merta Pak Aliman. Jadi yang direfocusing bantuan sosial juga dong ini. Bukan kegiatan-kegiatan yang lain Pak Kadis ya. Kalau yang direfocusing kegiatan yang lain Pak Aliman, termasuk TPP Pak Aliman. Oh TPP. Kalau ini yang 663 juta awalnya itu bukan kepada dampak COVID, tapi kepada keluarga yang kurang mampu, fakir miskin. Tapi setelah ada desakan atau ada regulasi baru dari pemerintah pusat harus ada refocusing, 663 ini dirubah sasarannya ke pendampak COVID. Ya. Hanya merubah nama ya. Ya, merubah nama tapi kan kuotanya kan juga berubah Pak. Oh gitu, ya. Tak kira apa namanya anggaran-anggaran yang lain, refocusing yang lain itu juga dimasukkan ke Kadinsos untuk bagaimana memenuhi terhadap kebutuhan. Tadi yang sudah disampaikan 2,9 kan tapi sebagian sudah disampaikan Pak Hosun. Oh yang kalau Pak Hosun itu kan
Pak Hosun itu kan non pemerintah, kan beda Pak Kadis. Non pemerintah tuh Pak Kadis. Enggak, artinya masa yang 2,9 itu Pak Aliman. Oh iya, oh 2,9 M. Ya, itu Yang kemarin di rame itu. Dinsos. Ya, 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 ya. artinya bukan hanya di Dinsos itu Pak Aliman. Pak Kadis, barangkali ada teman yang sudah masuk mau bicara, silakan Pak Mas. Pak Jun, apalagi Pak Jun? Kelupain Pak, kelupain. Apa? Ada yang lupa ini. Siap, siap. Pak, permohonan data PKH dan data BPNT itu yang masuk ke kami itu amburadul Pak. Seperti yang biasa itu sudah amburadul. Mungkin sudah dari kita audiensi itu mau mengadakan pembenahan, tapi sampai sekarang masih belum berbenah gitu Pak. Jadi kerepotan bagi kami untuk mengetahui siapa-siapa yang di daerah-daerah mana, sedangkan teman-teman di daerah-daerah masing-masing itu meminta agar supaya ini dibenahi, maksudnya tiap perkecamatan itu beda. Sedangkan sekarang yang masuk ke kami itu datanya amburadul. Di sini kumpul Kamal, kumpul sama 10, sama Rosbaya dan lain sebagainya. Nah, Sal-sal ya. sal-sal. Oh itu nanti caranya yang dikasih tahu tim Lingkar Jatim itu ada rumusnya itu Sudah kalau diperbaiki. urusan masalah itu. Yang berikutnya sudah diperbaiki. Jadi yang berikutnya itu sudah diperbaiki Pak Aliman per kecamatan sudah. Sudah per kecamatan. Iya. Ya sosialisasinya sampean Pak Kadis sampai sekelas Mas Junaidi mengaku sal-sal ini, apalagi yang lain Pak Kadis. Sosialisasinya nggak ada berarti di Kadin sosial. Tinggal dilihat di website Pak. Ya, sekelas Mas Junaidi bilang sal-sal ini berarti sosialisasinya ini kurang di Dinsos. Jadi memang gini Pak Aliman, saya seringkali protes ke Kemensos Pak Aliman. Jadi kemarin itu kan di Kemensos ini kan ada anggaran 1,3 T, ya program yang lama itu kan sebenarnya bagus itu. Karena sistem pendataannya itu sudah sistem pendataan Android, yang mana diketahui foto rumahnya, KPM-nya, lalu KK, KTP, dan bahkan label dan juga GPS, kan gitu. Tapi sampai saat ini kan program itu belum direalisasikan oleh Kemensos, sehingga terobosan di kami di Dinsos ini kami menggandeng dari Unibro Pak Aliman. Insya Allah ya, jadi akan melaksanakan itu, akan melaksanakan pendataan itu secara transparan. Ya, Android dan lengkap dengan GPS-nya. Itu Tunggu, yang Jun, tunggu ini Mas Jun. Ini Pak Kadis bicara di depan publik ini. Tunggu, kalau ini enggak realisasi dalam tahun ini berarti ini ingkar janji pembual berarti. Kalau sudah kita buat penawaran dan sebagainya sudah. Okay. Insya Allah terrealisasi ini. Pak Kadisnya beda sekarang ini kayaknya. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak Ongkuan menjadi dong. bagian dari pembual kan gitu kan. Biar gak didemotan sama Pak Junaidi. Oke Pak Kadis, karena memang belum ada yang masuk, saya sedikit tanya terkait dengan urusan raminya kemarin hari Selasa kemarin Pak Bu Risma itu marah-marah di Pekalongan itu di Sulu tentang masalah realisasi BST ya. BPNT dan BST yang pakai e-warung. Bahkan e-warung ini katanya yang bicara di salah satu stasiun televisi itu Bu Menteri akan merubah dan bahkan tidak akan dipakai untuk tahun depan, bulan depan. Ya. Sebetulnya temuan-temuan yang ada di situ itu terjadi nggak kira-kira di Kabupaten Bangka? Di sini ada Dinda Halim Perdana ini yang pendamping sebetulnya, yang tahu di lapangan gitu. Kalau Pak Kadis sendiri sebagai penanggung jawab pelaksana ini ada laporan nggak begituan itu seperti yang disinyalir Bu Risma ini di Bangkalan? Ya, sampai saat ini tidak ada laporan untuk Bangkalan. Dan bahkan isu yang 1 bulan dicairkan 2 bulan itu kan harusnya 3 bulan, di Bangkalan sudah 3 bulan Pak Liman. Artinya sudah ini nggak ada masalah. Hanya terkait dengan e-warung ini kan saya seringkali rapat di Tikor itu menyampaikan kepada BRI untuk dilakukan registrasi ulang e-warung ada itu. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan e-warung itu harus rekomendasi dari. Nah, tapi sampai dengan saat ini Pak Kadis, barusan putus. Harus rekomendasi dari tim koordinasi bansos pangan. Ya. Ya.
Nah, yang kedua, program BPNT ini kemarin kan sempat ada launching penyaluran secara tunai oleh pos penyalur. Nah, tapi realisasinya juga sampai saat ini juga nggak jelas apa jadi apa tidak. Tapi kok sekarang turun lagi lewat warung lagi. Akhirnya jadi temuan Bu Risma itu. Saya nggak tahu. Oke, Pak Kadis, Mas Halim, masih ada? Mana Mas Halim? Halo Mas Halim. Mas Halim Perdana, Mas Halim. Oke. Siap. Masih di jalan. Ya. Halo, ngikuti kan apa yang dikatakan Pak Kadis barusan? Ngikuti kan? Ya. Responnya Dinda sebagai koordinator program BPNT, responnya Dinda. Sebenarnya kalau terkait hewan sendiri, kita memang sudah banyak laporan ke tim koordinasi. Memang, tapi dari BRI-nya sendiri memang belum dilaksanakan, Bang. Untuk yang verifikasi ulang itu. Bang penyalur ya? Iya, karena di Bedum sudah jelas di sana bukan rekomendasi warung, rekomendasi kelayakan sebenarnya, Bang, yang harus di tikor itu. Kelayakan layak apa tidaknya itu tidak dilaksanakan sekarang. Mas Halim sebagai koordinator pendamping di BPNT ini mencatat enggak laporan bahwa apa yang lambat dilakukan oleh BRI sebagai bank penyalur ini masuk catatan laporan enggak? Iya, ketika catatan laporan ke kementerian ya, dan setiap berapa bulan sekali kita kan rapat dengan Tikor itu juga menghadirkan BRI. Di sana juga kita sampaikan, tapi sampai saat ini memang belum dilaksanakan sama BRI-nya, Pak. Kok bisa Pak Kadis ya? BRI kalau sudah dari Pak Kadis sudah memberikan masukan, dari pendamping atau pendamping sudah memberikan masukan, kok bisa kupek ya BRI? Ya Pak Kadis, kok bisa? Kok bisa? Ini kan aneh. Ya. Sesuatu yang aneh ini. Ya, yang jelas kan kita ingin melakukan pembenahan itu sesuai dengan aturan kan gitu. Dan lembaga BRI ini kan bukan lembaga pemerintah, jadi kami juga nggak bisa intervensi atau memerintahkan gitu Pak. Tapi kan gini Pak Kadis, BRI sebagai bank penyalur bantuan, meskipun ini bukan lembaga pemerintah daerah, tapi ini BUMN, tapi ini memikul beban tanggung jawab kerja kepemerintahan karena diserahkan kepada BRI sebagai penyalur. Nggak boleh dong, karena dia bukan lembaga pemerintah, bank, tapi dia menerima tugas-tugas pemerintah, dan itu menjadi jangkauan Pak Kadis sebagai penanggung jawab tepatnya bantuan sosial itu ke masyarakat, Pak Kadis. Iya, makanya kan kemarin ada perubahan program akan disalurkan lewat pos penyalur, itu kan saya sangat setuju sekali gitu loh. Nah, saya mengharapkan itu bisa terlaksana, tapi kok dari pusat kembali lagi kayaknya. Ini menarik, ini saya dalami lagi nih, karena ini menarik ini. Tugas-tugas BPN, tugas-tugas pendamping, tugas Kadis, saya melihatnya kan sudah ada pembenahan nih, ada perbaikan, ada giroh untuk perbaikan bagaimana bantuan sosial itu betul-betul sampai tepat waktu, tepat angka, tepat sasaran dan macamnya. Tapi justru dari bank penyalur yang diberikan tugas oleh pemerintah yang justru lambat dan lelet merespon terhadap keberatan yang dilakukan oleh koordinator pendamping dan juga Kakak Dinsos. Ini pertanyaan besar, ada apa nih sebetulnya Pak Kadis? Saya coba nanti ngundang BRI ini. Kenapa ya kok bisa sampai begini? Ya, diundang aja Pak Liman. Iya, diundang aja. Tapi karena begini Pak Kadis, ini di luar BRI itu meskipun dia bukan lembaga Pemda, bukan instansi Pemda, tapi dia itu diberi tugas dan menerima tugas-tugas pemerintah itu dibebankan kepada bank penyalur. Dan itu tidak gratis sebetulnya. Kalau ada keberatan dari pihak terkait, apalagi pendamping ini digaji memang untuk memastikan bantuan ini sampai sasaran dan macamnya. Kalau semua itu justru diabaikan, ini pertanyaan besar kepada BRI. Ini catat, insya Allah besok saya akan undang Pak Kadis setelah ini tayang. Gini Bang Aliman. Pak Jun. Kemarin kan sudah dipanggil,
Gimana Mas Jun? Kamu kan bukan direkturnya Bank BRI kan, mau jawab ini tah? Iya, paham. Tapi pihak BRI sudah dipanggil sama kita ini saat melakukan audiensi ke DPR Komisi D kemarin bersama juga Pak Kadis dan pendamping dan juga Satgas dan lain sebagainya. Kami usulkan untuk keleletan masalah BRI ini agar supaya diganti ke bank lain seperti itu, karena memang lelet BRI ini. Ya. Seperti itu, sudah ada usulan sebenarnya dan sudah ada pemanggilan. Benar Pak Kadis, apa yang dikatakan Mas Jun benar Pak Kadis? Mas Jun, bicaranya Mas Jun, penjama Mas Jun ini benar Pak Kadis? Ya kemarin kalau audiensinya memang betul tidak pernah kan gitu. Cuma data dan sebagainya ini kan kita ingin melakukan pembenahan terkait dengan e-warung tadi itu. Kalau untuk yang lain-lainnya kan kita memang banyak melakukan pembenahan, tujuannya ya mengembalikan kepada aturan yang ada aja, itu aja sebenarnya kita itu. Oke Pak Kadis, karena teman-teman yang sudah bergabung banyak, saya mohon semua sebelum ini closing statement ya, saya mohon kameranya dibuka biar kita foto sebentar saja semua yang ikut, Mas Badrus Soleh, Mas Halim, semuanya dibuka biar tampil di sini dan biar disaksikan oleh publik besok. Terus Badrus, terus Mas Bairi, mana Mas Bairi? Ayo kita. Mohon izin masuk, boleh sedikit. Oh, moga. Ini siapa ini? Dari Mas siapa ini? Badrus Soleh. Badrus, silakan Badrus, tapi jangan panjang-panjangnya. Sejak tadi gak masuk sampai Badrus. Ini sudah mau selesai masuk. Yuk. Karena ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Badrus Soleh, terima kasih sebelumnya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang saya mendapat laporan dari masyarakat dan tetangga sekitar terkait penyaluran bansos. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dinsos Kabupaten Bangkalan yang sudah maksimal mungkin telah menyalurkan apa yang telah masuk dari atas ke Bangkalan. Di sini saya ingin melaporkan terkait bantuan PKH, BNT, BST dan sebagainya yang sepertinya mohon maaf Dinsos kurang maksimal dan kurang efektif lah dalam mensosialisasikan hal itu. Bahkan di desa-desa khususnya pelosok itu terkadang ada sedikit laporan ya yang gimana ya? Penyelewengan, ada penyelewengan maksudnya. Sedikit ada penyelewengan. Tapi kan karena mindsetnya orang desa kan sudah biasa tidak ingin mirami seperti itu. Apa kira-kira anunya Mas Badrus? Contohnya paling yang bentuknya apa? Pemotongan, tidak Contohnya seperti penyaluran kartu PKH itu banyak di desa-desa itu yang kartu PKH itu diminta lagi oleh aparat desa. Sehingga sehingga masyarakat itu ada yang anguk-anggukan seperti itu, Pak Kandaliman. Oke. Satu yang lain. Kemudian ada juga yang ketika semisal ada bantuan 300 itu malah dipotong dan hanya dikasih 100 seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Oke. Ini kan sepertinya ada miskomunikasi dari Dinsos dan kecamatan dan kepala desa. Sehingga masyarakat itu wanguan seperti itu. Wanguan ke TV. Walau agrendem ke TV ya. Agrendem ke TV. Ketika ingin menanyakan itu tidak berani ya, karena mindsetnya orang desa kan tidak ingin engar seperti itu. Oke, Mas Badrus. Mas Badrus, ya, sebelum selesai pertanyaannya, itu ini enggak kan tidak demabede kan ini, kan? Saya banyak di lapangan ini, tapi saya tidak ingin menyebut karena saya jelas pasti datanya itu sudah banyak seperti itu. Oke, Pak Mas Badrus, itu saja ya. Satu, kartu PKH itu dipegang oleh aparat atau pihak lain, bukan yang berhak gitu ya. Satu. Ya. Yang kedua, jumlah bansos yang diberikan sebetulnya yang nyampe ke masyarakat justru dipotong. Dua persoalan itu ya. Betul. Oke. Disunat, Pak. Ya, sunat. Oke, Pak Badrus. Kemudian ini satu lagi, Pak. Duh, kita boleh ya.
Apalagi, apalagi? Pola cukup 2 aja Pak Badrus ya. Halo, cukup 2 saja dulu ya. Pak Badrus cukup 2 saja ya. Ya Dinda ganteng ya, cukup 2 saja ya. Selamat datang Mas Muhyi, selamat datang ya, selamat datang. Pak Kadis, ini juga Pak Kadis juga Mas Halim bisa dijawab ini, respon ini. Ternyata di lapangan ada kartu yang justru tidak dipegang oleh KPM. Dan kemarin Bu Risma itu marah-marah gara-gara ini. Ternyata di Bangkalan ada Pak Kadis, ternyata begini. Kayak seperti Pak Mas Badrus bilangin. Yang kedua, ada bansos yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebetulnya diterima oleh KPM. Dipotong katanya, 300 diterima 100. Responnya Pak Kadis, responnya Pak Kadis. Ya, terima kasih masukannya. Jadi sekarang ini namanya bansos ini sudah sangat transparan sekali, manakala ada permasalahan dan sebagainya, itu sudah bisa dilakukan lewat jalur hukum. Kalau memang tidak diterima, itu bisa langsung ke BRI, KPM-nya. Jadi sebenarnya sudah nggak ada ini, artinya kita tidak ada tutup-tutupan dan sebagainya. Dan bahkan kemarin kita sempat didatangi Kejagung waktu dari Kecamatan 10 itu melakukan pengaduan, ya, dan bahkan dari BPKP Pusat juga sudah datang. Saya kira apa yang dilakukan oleh rekan-rekan LSM di 10 itu ya saya kira itu bisa menjadi pembelajaran aja kan gitu. Artinya kalau memang hal itu adalah realita di lapangan dan terjadi penyelewengan, saya kira Bu Risma juga sudah di mana jalurnya kan gitu Pak Lima. Oke. Kalau terkait dengan data yang belum dapat, ini memang saya seringkali sudah nyampaikan Pak Liman. Saya ini pusing dengan data karena apa? Dari Kemensos ini kan selalu data itu yang dibenahi selalu data-data yang lama, suruh memadankan dan sebagainya. Sama saya itu sudah hapus data yang lama, ini data yang baru, pendataan baru gitu loh. Nah, itu lebih praktis dan lebih cepat dan pasti sesuai dengan realita di lapangan. Tapi ya apa yang kita sampaikan hanya sebatas kita punya hak untuk menyampaikan, tapi ya realisasi tetap dari pusat Pak Liman. Saya Tunggu nanti Pak Dinsos, nanti sampean kalau jadi menteri sampean langsung punya eksekusi kewenangan itu. Amin. Amin. Oke. Jadi Mas Badrus itu ya saran dari Pak Kadis, karena Pak Kadis sendiri itu tidak mempunyai kewenangan kekuasaan yang lebih untuk bagaimana menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan Mas Badrus. Cuma ini penting juga dipahami dan diketahui oleh Pak Kadis, karena relata di bawah itu sebagaimana yang disampaikan Pak Badrus, ada kartu yang justru dipegang oleh pihak lain yang bukan dari KPM. Ini ada gitu. Dan apa yang harus dilakukan? Saran dari Pak Kadis adalah ini bisa saja. Ya data itu laporan itu kan harus betul-betul valid Pak Liman. Ya betul. Karena memang kondisi masyarakatnya ada yang takut Pak Kadis. Masyarakatnya ada yang takut. Artinya situasi itu juga harus kita pahami, harus kita mengerti lah. Jadi orang-orang seperti Mas Badrus ini sebetulnya nanti sembunyi-sembunyi bisa itu dilaporkan ke Kemensos, bisa saja nanti itu bisa ada tindak lanjut nanti. Mas Halim, tanggapi Mas Halim apa yang tadi disampaikan Mas Badrus, Mas Halim. Tadi izin di jalan Mas Halimnya. Izin ya? Masih di jalan soalnya. Oh. Boleh masuk itu. Oke. Tapi yang pasti Mas Badrus, persoalan kartu yang dipegang oleh di lain pihak itu sudah tidak benar dan tidak sesuai aturan. Ya Pak Kadis ya? Pak Kadis? Siap. Itu sudah tidak benar, tidak menyalahi aturan. Sarannya Pak Kadis laporkan saja. Kalau nanti bisa saja nanti orang pelapor itu bisa tidak disebutkan nama dan macamnya, itu nanti bisa juga kalau Pak Kadis nanti membuka ruang itu kan enak Pak Kadis. Namanya saya sudah mengupload penerima Pak Liman, tinggal data itu kan sudah tahu semua. Ya. Oke, untuk pemirsa yang lain yang bergabung atau besok menyaksikan dari tayangan ini, data penerima bansos PKH, BPNT dan macamnya itu bisa diakses di webnya Dinsos Bangkalan, ya Pak Kadis ya? Siap.
Mas Mohyi baru datang karena ini sudah mau selesai Mas Mohyi. Kan Pak Mohyi ini bukan urusan perbansosan ini kayaknya. Ya, Mas Mohyi ya, mau bicara Mohyi? Sudah cukup Mas Mohyi ya? Tapi tahu masalah bansos. Ikut nyumbang. Oh, jangan banyak-banyak ya. Ini sudah mau 1 Enggak. jam ini. Enggak, sebentar. Kalau saya cuma sebentar ya, terkait perbansosan ini. Oke. Jadi terkait dengan bansos ini pertanyaan saya cuma satu terkait dengan banyaknya orang yang sering bertanya pada saya bagaimana cara mendaftar bansos-bansos itu baik itu PKH, BPNT, BST, BST ya semua jenis-jenis bansos itu. Nah, saya sering bingung. Cuman seperti yang pernah dijelaskan oleh Pak Kadis sama Pak Kardi waktu itu berawal dari DTKS semuanya. Apakah itu termasuk untuk semua bansos, termasuk KIP juga, gitu Pak Aliman? Terima kasih. Oke, Pak Kadis sudah langsung mendengarkan itu, langsung respon Pak Kadis. Ya, terima kasih. Semua bansos itu berawal dari DTKS Pak Aliman. Dokumen, KTP, KK, dan Musdes, lalu DTKS. Itu semua bansos. Nah, dan bahkan KIP pun itu juga ada yang memakai DTKS dan masih ada yang memakai Dapodi. Jadi ada 2 kalau untuk yang di distrik. Ya, ada 2 jalur ya, Dapodik dan DTKS. Tapi kalau untuk yang di Dinsos, yang di Kemensos itu memang utamanya DTKS. DTKS semua. Sudah cukup jelas Pak Mohyi? Pak Kadis, silakan sebagai closing statement. Pak Kadis, ini sudah mau hampir 1 jam Pak Kadis. Tapi sebelumnya kepada teman-teman sambil Pak Kadis menyampaikan closing statement-nya, saya minta kameranya dihidupkan biar ini tampil semua dan besok bisa disaksikan masyarakat yang menonton channel Sandasan. Silakan Pak Kadis closing statement-nya. Ya, terima kasih kepada semuanya, terlebih kepada Sandasan yang telah menjembatani saya karena banyaknya isu dan sebagainya terkait bansos ini. Tapi yang jelas kami di Dinsos selalu ingin melakukan perbaikan dan inovasi-inovasi demi pengentasan kemiskinan dan pencapaian visi misi Bupati Bangkalan, yaitu Bangkalan Sejahtera. Saya kira itu Pak Aliman. Oke, makasih banyak partisipasi teman-teman, Mas Badrus, Soleh, Bang Mohyi, Bang Junaidi, Mas Kosun, Mas Bairi, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan selanjutnya dengan tema yang lain kita akan Zoom meeting bersama lagi dan membahas persoalan-persoalan yang dianggap penting untuk kita bahas bersama. Terima kasih banyak Pak Kadis sebagai narasumber di sore hari ini dan kepada teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.